Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali jumpa kita, salam sejahtera selalu. Semoga senantiasa diberikan kenikmatan hidup. Pada kali ini saya akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Silakan simak dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Pada kali ini saya akan membahas masalah pendapatan nasional, bahwa pendapatan nasional itu adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan pendapatan nasional jugalah kita dapat mengetahui arah dan tujuan struktur perekonomian suatu negara. Pengertian pendapatan nasional adalah merupakan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga atau RTK pada suatu negara dari penyerahan berbagai faktor produksi dalam suatu periode atau selama 1 tahun. Metode penghitungan pendapatan nasional itu merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Selain untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, bahwa metode penghitungan pendapatan nasional juga dijadikan sebagai alat evaluasi di mana negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusia dan dapat mengukur produktivitas negaranya. Metode penghitungan pendapatan kita kategorikan menjadi 3, yaitu pendekatan produksi, dengan pendekatan pengeluaran, dan dengan pendekatan pemasukan. Kegiatan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Biasanya ini dihitung dalam 1 tahun. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Yang dimaksud dengan nilai tambah yaitu selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya antara nilai input yang terdiri dari atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Menurut ISIS atau International Standard Industrial Classification, mengklasifikasikan bahwa perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam 3 kelompok. Di antaranya sektor primer. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Yang berikutnya adalah sektor sekunder. Sektor sekunder ini terdiri dari industri, pengolahan, listrik, air, dan gas. Berikutnya adalah sektor tersier. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, telekomunikasi, jasa, lain-lain. Rumus pendekatan produksi yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah plus dan seterusnya
PN kali IN. Dengan pendekatan ini, bahwa pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Y artinya pendapatan, P1 harga barang pertama, Q1 jenis barang yang pertama, PN harga barang ke-N, dan QN jenis barang IN. Metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau income product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan ini merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Faktor produksi. Yang pertama adalah tenaga kerja, dia akan mendapatkan gaji atau upah. Pemilik modal akan mendapat bunga, pemilik tanah akan mendapatkan perolehan sewa, dan skill atau keahlian akan mendapatkan laba. Yang termasuk dalam faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian. Dan masing-masing itu adalah faktor produksi yang akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dirumuskan bahwa Y sama dengan R ditambah W tambah I ditambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W adalah pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan perorangan. Dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Selanjutnya adalah metode pendekatan pengeluaran, yaitu cara menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran di berbagai sektor ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis-jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi. Yang pertama adalah pengeluaran untuk konsumsi, C. Kedua adalah pengeluaran untuk investasi, I. Ketiga adalah pengeluaran untuk pemerintah, G atau government, dan D pengeluaran untuk ekspor dan impor. Rumus pendekatan pengeluaran yaitu bahwa Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah X min M, ekspor dikurangi impor, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah government, pengeluaran pemerintah, X-nya adalah ekspor, dan M adalah impor. Berikut kita akan berikan contoh soal, yaitu cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Misalnya kita ketahui bahwa pengeluaran konsumsi 30 miliar, investasi pengusaha 20 miliar, ekspor 17 miliar, impor 7 miliar, pengeluaran pemerintah 15 miliar, maka jumlah seluruh pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah 30 miliar ditambah 20 miliar
miliar ditambah 15 miliar tambah selisih 17 miliar dikurangi 7 miliar yaitu 10 miliar, maka jumlah totalnya adalah. Selanjutnya kita akan memberikan contoh jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru, kemudian mereka menyewa tanah dengan harga 70 juta, lalu dalam sebulan pendapatan upah para pekerja sebesar 400 juta. Perusahaan juga memiliki bunga 50 juta, sedangkan labanya sejumlah 35 juta. Maka untuk menemukan pendapatannya, yaitu bisa dihitung dengan cara bahwa Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Maka jumlah pendapatan adalah 70 juta ditambah 400 juta ditambah 50 juta ditambah 35 juta, maka totalnya 555 juta. Dengan begitu hasil pendapatannya berdasarkan pendekatan pemasukan adalah 555 juta rupiah. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di channel yang sama. Kanaya, Asana dan Budaya. Wassalam.